Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita tergolong umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian Al-Qur'an perkata kita. Insya Allah malam hari ini kita akan mengkaji suratul Baqarah ayat yang ke-186. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Pada ayat sebelumnya, ayat 185, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerangkan kepada kita tentang syariat puasa, juga keringanan-keringanan
bagi mereka yang sakit atau dalam kondisi safar untuk mengganti puasa di hari yang lain di luar bulan Ramadan. Kemudian diakhiri dengan agar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita tentu. Nah, setelah itu kemudian dilanjutkan dengan ayat tentang doa. Salah satu dari apa waktu yang mustajab untuk berdoa adalah ketika kita sedang berbuka puasa, sedang menghadapkan waktu untuk berbuka puasa. Jadi ada erat kaitannya zikir kepada Allah, beribadah kepada Allah, ya, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana suratul Fatihah kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pertama kita menyembah hanya kepada Allah, berbakti kepada Allah, kemudian hanya kepada Allah juga kita meminta, kita memohon. Ayat ini, ayat yang ke-186, sabab nuzulnya adalah satu ketika datang kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu seorang A'rabi, itu sahabat Nabi yang dari kalangan pedalaman, yang tidak tersentuh dengan apa ya eh, budaya kota gitu ya. Artinya pedalaman yang masih lugu, mereka lugu, polos. Kemudian bertanya kepada Nabi, ya wahai Nabi, apakah Allah itu dekat? Aqaribun Rabbuna fanunajihi. Maka kalau dekat, kami akan meminta kepada Allah dengan permintaan yang lirih, berbisik, lirih tidak keras. Gitu. Bisik-bisik, minta kepada Allah itu dengan bisik-bisik. Amba'idun fanunadihi. Atau Allah itu jauh, sehingga kalau kami minta kepada Allah, kami akan dengan suara keras, meninggikan suara. Wah, sampai suara keras, ya Allah, ya Allah. Maka kemudian Nabi diam sebentar, ya, diam, Nabi menunggu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Turunlah ayat ini. Wa idza sa'alaka ibadi. Wa idza sa'alaka, dan apabila bertanya kepada engkau Muhammad. Tadi itu ada Arab tadi tanya kepada Nabi. Ibadi yaitu hamba-hambaku, ani tentang aku. Jika ada hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, tentang Allah, fa inni qarib. Jadi ini langsung jawaban. Fa inni, maka sesungguhnya aku qaribun, itu dekat. Tadi dia tanya, apakah Allah itu dekat sehingga kami kalau minta kepada Allah itu kami berbisik, si bisik, lirih, suaranya tidak keras, atau Allah itu jauh sehingga kami minta kepada Allah dengan meninggikan suara. Maka ini ayatnya, apabila bertanya kepada engkau, hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, maka sesungguhnya aku ini adalah dekat. Jadi ini ada kalimat yang disifat. Maka jawablah bahwa sesungguhnya aku ini adalah dekat. Nah, dekat di sini bukan artian zatnya Allah. Bukan artian zatnya Allah itu dekat ada di sekitar kita gitu. Bukan. Karena Allah tidak butuh tempat. Kalau makhluk butuh tempat. Ya. Allah tidak butuh tempat. Karena tempat itu yang Allah ciptakan. Allah menciptakan tempat. Jadi Allah tidak butuh tempat. Dekat di sini yang dimaksud adalah Allah mengetahui hambanya. Allah maha mendengar hambanya. Allah maha melihat hambanya. Kekuasaan Allah itu sangat dekat kepada hambanya.
iradah Allah itu tidak akan bisa ditolak oleh hambanya. Jadi Allah dekatnya itu maksudnya adalah Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha mengetahui. Bahkan yang terbesit di dalam hati, yang terlintas di dalam hati, Allah ketahui. Ujibu da'watad da'i. Ujibu aku mengabulkan da'watad da'i. Doanya orang yang berdoa, idza da'ani ketika dia berdoa kepadaku. Nah, ini ada qiraah sab'ah di sini, ya. Yang membaca ujibu da'watad da'i, ada ya-nya. Ya-nya disukun. Idza da'ani, ya. Itu qiraahnya Imam Abu Amr, Imam Warosh membaca ad-da'i idza da'ani, panjang dayanya. Kalau imam yang lain, ya, termasuk kita, ya dari uh, Imam Hafiz An Asim membacanya pendek. Jadi Allah mengabulkan permohonan dari hambanya yang berdoa kepada Allah. Fal yastajibu, maka hendaklah mereka memenuhi li kepadaku. Artinya adalah taat kepadaku, melaksanakan ibadah kepadaku, perintah-perintahku, menjauhi larangan-laranganku, wal yu'minu, dan hendaklah mereka tetap dalam keimanan di kepadaku. La'allahum, agar mereka itu yarsyuduna, selalu dalam keadaan mendapatkan petunjuk atau dalam kebenaran. Jadi adanya kepastian bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama doa itu memenuhi syarat-syaratnya. Doa itu dikabulkan ada kalanya karena orangnya yang hatinya bersih, hatinya tidak ada dengki sama sekali kepada manusia. Kalau hatinya bersih, itu doanya makbul. Kalau hatinya masih ada kedengkian atau ketidaksukaan atau apa ya, ya, dendam apalagi gitu ya, masih ada seperti itu halangan, maka itu jadi halangan doa. Atau karena tempat, ya, tempat-tempat yang Allah istimewakan, berdoa di sana akan makbul doanya. Salah satunya adalah di Raudhah Mekah, di Madinah ya. Kemudian juga di eh, Ka'bah, di sekitar Ka'bah, ya, di Hijr Ismail, di tempat-tempat yang Allah istimewakan. Di Arafah, jadi kalau doa di sini sama doa Arafah ya beda. Gitu ya. Tempatnya istimewa di sana, di Raudhah. Atau waktunya yang Allah juga istimewakan. Di antaranya adalah di sepertiga malam terakhir. Kemudian di hari Jumat, itu sepanjang hari Jumat itu doanya makbul. Kemudian ada lagi di antara khotib ketika eh, khutbah ya, antara dua khutbah ketika khotib sedang duduk, itu juga makbul. Ya, kalau itu berhimpun di dalam satu kesatuan, ada orang yang memang hatinya bersih, tempatnya juga tempat yang diistimewakan, pada waktu yang di mustajab, maka itu akan dikabulkan Allah Subhanahu. Ya tentu atas keyakinan. Ini ada beberapa hadis terkait dengan doa. Salah satunya adalah salah satun la turaddu da'watuhu. Ada tiga orang yang tidak ditolak doanya. Yang pertama adalah al-imamul adil. Itu pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Ya, adil. Menjalankan amanah dengan baik.
Wassaimu hatta yuftira, orang yang puasa sampai berbuka itu juga makbul. Wa da'watul mazlum, dan orang yang dizolimi doanya juga makbul. Jadi hati-hati kalau menzolimi orang, kalau dia berdoa kepada Allah, ya, itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis yang lain adalah la yazalu yustajabu lil abdi malam yad'u bi ismin au qati'ati rahimin. La yazalu itu tidak henti-henti atau selalu dikabulkan doanya, ya, dikabulkan doanya hamba. Allah mengabulkan doanya hambanya. Malam yad'u, selama hamba tadi tidak berdoa bi ismin, dengan doa yang mengandung dosa, mendoakan jelek, mendoakan eh, maksiat, ya. Au qati'ati rahimin, atau memutus tali silaturahim. Jadi selama tidak doanya tentang maksiat, tentang memutus silaturahim, maka doanya dikabulkan. Malam yastajil, juga selama dia tidak buru-buru. Kadang-kadang orang itu buru-buru pengen segera dikabulkan doa. Qila ya Rasulullah, ya, sahabat kemudian bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wamal isti'jal, apa yang dimaksud dengan buru-buru itu? Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, ya, seorang hamba yang berdoa, yang mengatakan, qad da'autu, sungguh aku telah berdoa, falam aro, tapi aku kok nampaknya tidak merasa yustajabuli, doaku dikabulkan. Fayahsiru, maka dia kemudian apa, kecewa. Fayahsiru, maka dia kecewa inda zalika, ketika doanya itu, ya, sampai dia berdoa itu sepertinya belum dikabulkan. Doa minta apa, tapi kok sampai beberapa kali dia berdoa kok gak dikabulkan, kecewa. Kecewa kepada Allah. Wa yada'u, dan dia meninggalkan ad-doa, dia meninggalkan doanya. Tadi udah doa sekian lamanya, kemudian dia merasa belum dikabulkan, kemudian sudah, kalau itu nggak usah berdoa. Nah, itu tidak dikabulkan Allah Subhanahu. Nah, itu doa terus, doa kepada Allah. Karena doa ini adalah ibadah. Doa itu adalah ibadah. Bahkan doa itu adalah pokoknya ibadah. Sholat itu hakikatnya juga doa. Kalau kita berdoa, niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu. Kemudian kita tidak tahu bahwa keputusan Allah atau takdirnya Allah Subhanahu wa taala itu berlaku kepada kita atau tidak. Karena kita tidak tahu, maka kita berdoa kepada Allah. Karena takdir itu ada dua. Ada takdir mubrom, ada takdir mu'allak. Takdir mubrom itu yang tidak bisa diubah, yang sudah ketentuan Allah yang tidak bisa dirubah. Tapi ada takdir mu'allak, tergantung usaha hambanya, tergantung doa hambanya. Maka kalau doanya sungguh-sungguh akan sampai kepadanya. Itu takdir mu'allak. Nah, kita tidak tahu apakah yang akan berlaku kepada kita ini betul terjadi pada kita atau tidak. Yang penting kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, itu mendapatkan ibadah. Dan Allah sangat senang apabila hambanya itu berdoa kepada Allah. Makin banyak permintaan kepada Allah, Allah makin senang kepada hambanya. Makin sedikit doa kepada Allah, bahkan tidak mau berdoa kepada Allah, itu dikatakan sebagai orang yang bakhil. Orang yang bakhil itu orang nggak mau doa kepada Allah. Kenapa? Ya seolah-olah menganggap Allah ini apa? Zat yang tidak kaya, zat yang tidak pemurah gitu. Pada Allah, Allah adalah zat yang kaya raya, al-ghaniyu. Allah adalah al-ghani, maha kaya. Kaya itu artinya tidak butuh. Allah tidak butuh kepada hambanya.
Jadi kalau ada seorang itu hatinya kaya, berarti dia tidak butuh kepada yang lainnya, tidak butuh kepada belas kasihan orang dan seterusnya. Karena dia kaya. Tapi kalau dia butuh, makin butuh, maka makin fakir. Meskipun secara hartanya banyak, tapi masih butuh juga terus, ya masih fakir. Tapi kalau hatinya tidak butuh apapun, maka itu sebenarnya adalah hakikat kekayaan. Allah tidak sama sekali tidak membutuhkan hambanya. Bahkan di dalam salah satu hadis itu, ya, dari sahabat Abu Dzar, riwayat Imam Muslim, hadisnya panjang. Memang saya ambil sebagian. Ini ada di kitab Arba'in Nawawi. Ya. Lengkapnya ada di kitab Arba'in Nawawi. Apa? Ini hadis qudsi. Ya ibadi wahai hambaku. Allah ini hadis qudsi. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Sekiranya sesungguhnya ya awal kalian wa akhirkum dan akhir kalian dari awal sampai akhir maksudnya. Dari mulai Nabi Adam sampai kiamat. Wa insakum wa jinnakum dan golongan manusia atau jin di antara kalian. Kanu ala atqa qalbi rajulin, itu mereka adalah orang yang paling bertakwa, ya. Kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, yang paling bertakwa. Siapa yang paling bertakwa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekiranya seluruh manusia itu takwanya seperti takwanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, puncak begitu ya. Tidak ada yang maksiat, tidak ada yang kurang ibadahnya. Semua pada puncaknya seperti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dibayangkan seluruh hamba Allah, seluruh manusia dan jin, semuanya bertakwa seperti takwanya Nabi. Apa? Mazadadzalika fi mulki syai'a. Tidak sedikit pun menambah ya kekuasaanku, sama sekali tidak menambah apa kemuliaanku, kekuasaanku, ya. Jadi Allah tidak butuh hambanya. Maka kita menjadi seorang yang soleh, kita rajin ibadah, itu bukan kepentingan kita, bukan bukan kepentingan Allah itu maksudnya, tapi untuk kepentingan kita sendiri gitu ya. Bukan kemudian kalau kita meminta kepada Allah kita soleh, Allah makin ya makin mulia. Enggak, tidak menambah kemuliaanku sama sekali. Sebaliknya ya ibadi lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Syai'a itu sedikit pun. Sebaliknya ya sesungguhnya sekiranya seluruhnya dari awal kalian akhir manusia dan jin semuanya itu mereka itu adalah sebagaimana hambaku yang paling maksiatnya, paling durhaka, afjarokol birojulin wahid. Paling durhaka siapa? Fir'aun. Fir'aun. Durhakanya karena mengaku sebagai Tuhan. Seluruh manusia seperti Fir'aun semua. Durhaka, mengaku Tuhan semuanya. Ya. Mana qasadzalika min mulki syai'an. Tidak mengurangi kemuliaanku, tidak mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Beda dengan kita. Kita sebagai manusia punya tim gitu. Kalau tim kita itu tim yang solid, yang bagus, tentu kita naik gitu. Dinaikkan oleh tim kita itu. Kerjaan kita ditopang oleh tim kita akan naik. Ya. Sebaliknya kalau kita punya tim di kantor, punya timnya blodos semua, blogodos semua, legendes semua. Kita turun itu, prestasinya itu anjlok gitu. Kita manusia, Allah no, ya, no. Sekiranya kalian semua itu durhaka semua seperti durhakanya Fir'aun, sama sekali tidak mengurangi kemuliaanku sedikit pun.
Tuh. Artinya apa? Allah Maha Kaya. Allah tidak butuh kita. Jadi yang butuh itu kita, bukan Allah. Kalau kita berdoa kepada Allah itu. Nah, kemudian dilanjutkan nih. Ya ibadi wa hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, semuanya. Ya, kalian semua dari awal sampai akhir, dari Nabi Adam sampai hari kiamat itu berapa miliar manusia. Jinnya juga itu berapa miliar jin itu. Semuanya kamu berada berdiri semua fi su'aidin wahidin, di dalam tempat yang satu, di lapangan yang satu. Apa? Fasa aluni. Semuanya meminta kepadaku. Minta kepadaku. Fa'ataitu kulla insan. Maka aku berikan setiap satu persatu yang minta itu masalah tahu, minta permasalahannya. Permintaannya aku berikan semua. Minta semua. Aku berikan semua. Minta apa? Semua minta. Minta sebutkan saja. Minta rumah, minta mobil, minta apa? Villa. Minta apa yang kalian minta? Semua minta. Mana qasadzal. Mana qasadzalika mimma indi. Sama sekali tidak mengurangi kekayaanku. Apa yang ada pada sisiku artinya adalah kekayaan Allah, diberikan semua, permintaan itu diberikan semua, illa kama yang kusul mikhyatu, kecuali berkurangnya itu seperti berkurangnya apa itu jarum idza udkhilal bahra, ketika dimasukkan ke dalam samudra, ke dalam lautan. Jarum dimasukkan ke dalam lautan, slup, diangkat jarumnya, air yang nempel di jarum itulah yang diberikan kepada semua makhluk Allah yang minta itu. Samudra nggak ini sama sekali, nggak ada berkurang sama sekali. Seperti air yang nempel di jarum, kecil sekali di sisi Allah. Ya, jadi semua itu di sisi Allah itu kecil. Nah, kita ini sedang meminta kepada yang maha kaya, maka minta apapun. Selama kita yakin kepada Allah, yakin dengan keimanan, dan memenuhi perintah-perintah Allah, maka pasti Allah akan kabulkan doa kita. Masalahnya kan yakin apa enggak kita minta ini? Kita sudah memenuhi perintah Allah atau tidak ini? Kok sudah mengklaim, kok doa saya enggak kabul? Barangkali kita banyak dosa, mulut kita masih suka ngomong-ngomong yang tidak, hati kita masih kotor. Ya sudah. Ya. Tapi jangan menghentikan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa sudah dapat ibadah, sudah dapat eh, apa menjalankan perintah Allah itu untuk berdoa. Kemudian selalu memperbaiki diri, ya, dan yakin bahwa Allah akan kabulkan doa. Karena Allah Maha Kaya. Jadi, ya, monggo silakan. Ya, tadi berada yang dalam ruangan yang di bawah dengan melihat pada saat sebenarnya di kajian bahwa keberadaan manusia harus dilalui seperti apa dalam Iya, etika. iya, memang ada yang berpendapat bahwa Allah itu bertempat di aras. Jadi ini kemudian juga di Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, ya, itu Allah tidak butuh tempat. Arsy itu Allah ciptakan. Jadi sebelum Allah ciptakan arsy, Allah di mana? Pertanyaannya begitu ya. Ya Allah itu tidak membutuhkan tempat. Ya, ya kalaupun kemudian ada yang mengartikan, ada memang yang mengartikan secara tekstual. Allah punya tangan. Ya, yadullah dimaknakan tangan Allah. Ya, tapi ya itu ilmu tauhid Pak Eko. Kalau kita ya Al-Asy'ari itu adalah Allah tidak butuh tempat. Allah laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan hambanya sedikit pun, ya. Satu pun Allah tidak sama. Jadi Allah tidak bertempat, ya. Itu. Wallahu a'lam. Baik, kita kembali.
Cukup waktunya Pak ya. Udah Isya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ya, sebenarnya kita mau lanjutkan satu ayat lagi. Ayatnya cukup panjang ya. Tentang sangat menarik sekali itu ya. Tentang dihalalkan kita apa makan, minum, berhubungan suami istri di malam Ramadan. Yang sebelumnya pernah dilarang. Di pada awal-awal Islam itu puasa Ramadan itu ya setelah sholat isya, setelah sholat isya itu tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan badan. Ya. Setelah isya atau ketika sudah tidur, ya bisa ini orang itu bisa tidur sebelum isya, kemudian dia bangun kan. Nah, pokoknya setelah sholat isya atau dia setelah tidur bangun, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan badan. Satu ketika Sayyidina Umar itu bangun tidur malam itu Ramadan. Beliau tidak bisa menahan ini ya hasratnya kepada istrinya berhubungan badan malam hari bulan Ramadan. Setelah paginya beliau menyesal sekali mendatangi Nabi, bertanya kepada Nabi bersama sahabat. Ya, ya Rasulullah menyesal sekali saya tadi malam berhubungan badan dengan istri. Ternyata yang disampaikan Sayyidina Umar, sahabat kemudian sama ya Rasul, saya juga sama ya Rasul. Banyak yang banyak banyak yang seperti itu. Ya, jadi memang kemudian dinasah di apa di awal Islam itu seperti itu dilarang, kemudian ayat ini menasah. Jadi setelah ini boleh silahkan. Nah ini akan disampaikan insya Allah pada pekan depan. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikian kajian Al-Quran berkata kita malam hari ini. Semoga Allah senantiasa keselamatan, kesehatan, rezeki yang halal dan berkah kepada kita, ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya robbal alamin. Mari kita tutup Amin ya Rabbal Alamin. baca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Ustaz. Selamat malam Terima teman-teman semuanya. Terima kasih. kasih. Ya, Assalamualaikum, Bami. كتاب موسى إنه كان مخلصا